Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, setelah Minggu Trinitas, kita memasuki Minggu Biasa. Pada Minggu Biasa ini, kita merayakan tuntunan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dia memakai setiap kehidupan kita untuk kemuliaan-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Kita mengingat sabdanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian. Saudara-saudaraku yang tercinta, marilah kita mengasihi satu sama lain, sebab kasih berasal dari Allah. Orang yang mengasihi adalah anak Allah, dan ia mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dengan memperhatikan firman-Nya, kita malu terhadap diri sendiri, karena kita belum mampu mengasihi sebagaimana kehendak-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami sering egois, menjadi pendendam. Kami belum mampu mengasihi dengan tulus. Kasihanilah kami ya Tuhan, tuntunlah langkah kehidupan kami. Amin. Ya Yesus, Dan dari
pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya dalam Roma 4 ayat yang ke-7, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian. Berbahagialah orang yang kesalahannya dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan memenuhimu. Dan memenuhimu juga. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku mati, ku yakin benar kasih-Ku padamu semakin besar. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kami telah memasuki minggu biasa yang pertama ini. Sungguh kami bersyukur merasakan setiap pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang telah kami lalui. Ada banyak macam peristiwa yang semakin menempa iman kami, sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mempertajam iman kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, yang akan menyampaikan berita firman-Mu, agar apa yang dinyatakan, semuanya itu adalah kuasa-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8. Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gurun itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir
dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 100. Mazmur 100 kita baca secara litani. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bacaan kedua, Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat 8. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, di masa pandemi ini ternyata masih banyak orang yang menganggap remeh virus COVID-19. Buktinya, kita masih melihat ada banyak orang yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Ada orang yang tidak mau cuci tangan saat datang dari suatu tempat. Ada yang merasa bahwa tubuhnya sehat-sehat saja karena rajin berolahraga, jadi tidak mungkin akan terinfeksi virus. Ada juga yang mengatakan, kami aman karena kami hidup di desa, masih banyak udara segar, tidak mungkin ada virus COVID-19. Padahal kita tahu, siapapun ketika mereka terinfeksi virus ini tidak pandang bulu, tidak pilah-pilih orang desa ataupun orang kota, atau strata ekonomi apapun latar belakangnya, ketika sudah terinfeksi, ya sudah. Jika kita memperhatikan ungkapan-ungkapan yang menganggap remeh situasi pandemi COVID-19 ini, kita bisa belajar bahwa ungkapan-ungkapan itu tidak
memiliki bela rasa atau kepekaan terhadap situasi pandemi ini. Dan ungkapan tersebut bisa jadi melukai beberapa orang yang terinfeksi. Mereka yang kehilangan sanak keluarga karena virus ini, juga melukai para medis yang berupaya berjibaku menangani pasien-pasien yang terinfeksi, juga para medis yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, melalui bacaan Injil pada pagi hari ini, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri tentang bela rasa, belas kasih atau compassion. Bela rasa menurut Karen Armstrong adalah sikap menanggungkan sesuatu bersama orang lain. Menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaannya. Seolah-olah penderitaannya itu adalah penderitaan kita. Dan secara murah hati masuk ke dalam sudut pandang mereka yang menderita. Dan menurut William Barclay, bela rasa merujuk pada belas kasihan Tuhan Yesus diibaratkan suatu mangkok yang besar, cekung dan dalam. Bela rasa berarti memiliki hati nurani yang dalam. Dalam Matius pasal 9 ayat 36 digambarkan hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Ia berbela rasa melihat keadaan banyak orang yang terlantar dengan berbagai macam keadaan mereka pada waktu itu. Mereka yang sakit, berduka cita karena kehilangan, mereka yang kerasukan setan, mereka yang tengah menanggung beban hidup yang terlalu berat, mereka yang kesepian, mereka yang dikucilkan karena dianggap najis dan kotor. Kelelahan itu membuat hidup mereka tersiksa. Keterlantaran itu membuat mereka tidak berdaya. Tuhan Yesus melihat realitas itu dan merasakan apa yang tengah mereka rasakan. Inilah dorongan yang terbesar yang membuat Yesus berkarya. Dengan dasar realita yang dilihatnya itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Tuean memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuean, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuean itu." Seperti yang dinyatakan di dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Pekerjaan menuai itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu para murid dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerjaan menuai itu. Mereka dipanggil dan diberi kuasa untuk menjalani perutusan dan berbela rasa dengan realita yang tengah ditanggung oleh orang banyak. Kita pun juga melihat bagaimana para murid yang berasal dari berbagai latar belakang dipanggil dan diperlengkapi untuk menjalani perutusan itu. Hal itu bisa kita lihat seperti yang dijelaskan oleh Matius melalui sebutan nama-nama rasul yang dipanggil untuk melakukan perutusan itu seperti yang dinyatakan di dalam Matius 10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat.
perutusan tidak memandang siapa dan apa latar belakang mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam perutusannya kepada para murid, Tuhan Yesus memberikan nasihat seperti yang dinyatakan di dalam Injil Matius 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama, Tuhan Yesus menasehatkan, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan agar para murid menjangkau orang-orang terdekat dahulu. Yang kedua, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa apa yang mereka nanti-nantikan sudah nyata, sudah hadir dalam karyanya. Rahmat Allah yang membebaskan sudah dinyatakan, digenapi melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan. Ini hendak menunjukkan bahwa karya dan kuasa-kuasa yang dinyatakan menjadi tanda bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dinyatakan. Yang keempat, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid agar mereka melakukan perutusan itu dengan ikhlas, tidak dengan terpaksa. Melakukannya dengan cuma-cuma, karena kuasa adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada para murid. Mereka diperlengkapi oleh karena anugerah Tuhan, sehingga mereka harus melakukannya dengan sukarela, tulus, dan ikhlas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sedia diutus dan berbela rasa merupakan wujud syukur kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Seperti yang diteladankan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Syukur karena keselamatan yang sudah diterima dalam Kristus Yesus. Dan karenanya kita bermegah. Sekalipun hidup juga tidak mudah. Sekalipun di dalam hidup ada banyak kesengsaraan dan juga penderitaan. Tapi justru menurut Paulus, kesengsaraan dan penderitaan itu menjadikan kita semakin bertekun. Dan hal itu tidak menghalangi kita untuk terus bersyukur. Bersyukur diwujud nyatakan dalam berbela rasa kepada sesama kita. Saat kita berbela rasa, justru apa yang kita lakukan itu akan menjadi suatu penghiburan dan sekaligus kekuatan bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini. Di situ kita akan dicelikkan bahwa ternyata masih ada orang lain yang lebih menderita daripada kita. Orang Jawa mengatakan wang sinawang. Untuk itu, marilah kita tanggapi perutusan Allah dengan kesediaan diri kita dan sikap bela rasa kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, bagaimana kemampuan kita, tidak mempedulikan status sosial kita. Mari
kita mulai dari hal yang sederhana. Berbagi apa yang kita punya, berbagi apa yang kita miliki. Terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini, di mana kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mari kita menjadi umat Tuhan yang bersedia diutus dan berbela rasa dengan sesama kita. Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya dan akan terus memampukan kita. Amin. Marilah kita menghayati firman Tuhan yang telah kita terima di dalam saat hening. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan syukur dan hormat. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kekal, yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk memiliki kasih-Mu itu sehingga kami dimampukan untuk berbela rasa bagi sesama kami. Dan kami dimampukan untuk melihat realitas kehidupan sehari-hari. Dan kiranya hati kami dipenuhi dengan belas kasih seperti belas kasih-Mu. Kami serahkan mereka yang sakit, mereka yang bersedih hati, mereka yang berbeban berat, mereka yang merasa sendiri, mereka yang hilang harapan, mereka yang terlantar, mereka yang bingung, mereka yang mencari tempat bernaung, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang ada di sekitar kami dengan rupa-rupa keadaan mereka. Kiranya Tuhan menjamah mereka, karya dan kuasa-Mu nyata kepada mereka melalui kami semua. Kami, orang-orang yang telah Engkau penuhi dengan cinta kasih, kiranya semakin Kau perlengkapi dan mampukan agar kami sedia diutus untuk berbagi belas kasih kepada siapapun. Ampunilah kami Tuhan, jika seringkali kami mengingkari panggilan-Mu ini. Ampunilah kami jika seringkali kami menolak karena merasa diri tidak mampu. Ajarilah kami untuk berkarya mulai dari hal-hal yang sederhana yang dapat kami lakukan kepada sesama kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Terangilah bangsa dan negara kami dengan suluh kebenaran-Mu, agar kami mampu melewati pandemi COVID-19 ini, bangkit dan menata kembali kehidupan yang penuh dengan harapan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami berserah. Dan inilah doa kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hari demi hari kita diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam hal, membuat kita mengerti betapa besar kasih-Nya kepada kita. Oleh itu, dengan penuh syukur, mari kita mengaturkan persembahan kepada-Nya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam Roma 12 ayat yang pertama, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hati-Nya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas bimbingan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Pada pagi ini kami mengaturkan persembahan kepadamu Bapa di surga. Kuduskanlah dan berkatalah persembahan ini, agar persembahan ini bisa untuk melebarkan kerajaan-Mu. Bapa Surgawi, kiranya Engkau selalu memberkati orang-orang atau majelis yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini juga berguna buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, selimutilah kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus, serta batulah kami dengan firman-Mu, agar kami beserta keluarga, kami berbuat berguna orang lain, dan selalu memuji kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam
Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta